Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esy Anugrah Rayu Kasim dengan NIM S1S12007. Di kesempatan kali ini kembali lagi saya akan membahas mengenai MATLAB, tetapi pada kali ini mengenai salah satu program atau algoritma breadth first search dan juga depth first search atau biasa dikenal dengan BFS dan juga DFS. Sebelum kita melangkah ke contohnya atau kita aplikasikan ke MATLAB ini, terlebih dahulu saya memberikan penjelasan mengenai BFS dan juga DFS ini. Nah, jadi yang pertama ada BFS. Nah, jadi Breadth First Search adalah suatu metode yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order. Nah, yaitu mengunjungi suatu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut dahulu. Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya atau pengaplikasiannya. Nah, tadi kan dijelaskan bahwasanya DFS ini yaitu pencarian secara melebar. Nah, yang mengunjungi simpul secara pre-order maksudnya yang mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut. Nah, jadi di sini bisa kita lihat di sini dimulai dari S, dari simpul S, kemudian dia ke simpul A, kemudian A ini kan dia bertetangga ke B. Nah, jadi dari A dia langsung ke B. Kemudian dari simpul B ini dia ke simpul C. Nah, kemudian ke D, E, dan juga F, karena simpul D, E, dan juga F merupakan tangga ya dari simpul C atau level yang setara. Nah, kemudian dari F ini ke level H atau ke simpul H, kemudian dia berpindah ke G karena H ini bertetangga atau setara dengan G ini. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran untuk BFS. Nah, kemudian kita melangkah ke algoritma depth first search atau DFS. Nah, jadi DFS ini merupakan metode pencarian pada sebuah pohon dengan menelusuri satu cabang sebuah pohon sampai menemukan solusi. Maksudnya di sini pencarian dilakukan pada satu node. Nah, dalam setiap level dari yang paling kiri dan dilanjutkan pada node sebelah kanan. Nah, jadi berbeda dari BFS ini, di mana BFS tadi kan ke level yang setara atau yang bertetangga. Nah, sedangkan DFS ini dia itu dari atas kemudian turun ke kiri. Nah, ke kiri itu sampai dalam. Nah, kemudian dilanjutkan ke kanan ya. Nah, bisa kita lihat di sini pengaplikasiannya, di mana di sini ada simpul S, kemudian dia ke A, nih ya, ke level A, kemudian dia ke C lagi, dia turun ke C karena dia arahnya ke dalam ataupun juga ke kiri. Kemudian dia naik lagi ke simpul D ini atau ke level D, node D ini, kemudian dia naik lagi ke node B atau ke simpul B ini, kemudian dia turun sampai ke dalam yaitu E, kemudian H. Nah, dari H ini dia naik ke G. Nah, kemudian nanti dia akan berakhir ke F. Nah, kurang lebih pengaplikasiannya seperti ini ya untuk DFS. Nah, kemudian kita harus mengetahui bahwa ada beberapa keuntungan dari algoritma BFS dan juga ada beberapa kelebihan dari algoritma BFS tersebut. Nah, di mana salah satu keuntungannya yaitu tidak menemui jalan buntu. Kemudian jika ada satu solusi, maka breadth first search ini akan menemukannya. Nah, dan jika didapat lebih dari satu solusi, maka solusi minimum itu akan ditemukan. Kemudian tetapi ada kelemahan dari algoritma BFS ini, yaitu membutuhkan memori yang cukup banyak karena menyimpan semua node dalam satu pohon. Nah, kemudian kita melangkah ke keuntungan algoritma DFS, di mana salah satunya yaitu dia membutuhkan memori yang relatif lebih kecil karena hanya node-node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Kemudian kelemahannya yaitu memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan. Oke, langsung saja kita melangkah ke contohnya atau kita aplikasikan dulu ke MATLAB nih ya, sesuai modul. Nah, jadi langsung saja kita implementasikan ke MATLAB.
Nah, jadi di sini saya sudah save ya foldernya. Di sini saya berikan nama BFS, langsung saja kita implementasikan sesuai modul ini. Nah, di mana di sini ada variabel S. Kemudian ada matriks yaitu 1 sampai 4 kali ya satunya, kemudian 2 sampai 5 kali. Nah, kemudian ada lagi variabel T-nya. Di mana matriksnya yaitu 3, kemudian ada 5, 4, 2, 6, 10, 7, 9, dan juga 8. Kemudian di sini untuk wrap-nya ya, dia akan memanggil dari S dan juga T ini, yaitu variabel S ini berisi matriks yang tadi, kemudian T-nya juga. Nah, kemudian kita buat yang G-nya tadi ya, nih yang sudah kemudian untuk melihat nanti tampilannya atau note-nya seperti apa, di sini kita coba dulu yang pertama, yaitu kita pakai BF search ya. Ini akan menampilkan nanti kita mulai dari 2 ya. Langsung saja kita coba running. Kita lihat di sini. Tadi kan dijelaskan bahwa algoritma BFS itu dia level yang setara atau bertetangga. Nah, di sini kan dimulai tadi kita masukkan titik awalnya yaitu 2 ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini 2. Nah, kemudian yang bertetangga kan ada 6, 7, 8, 9, dan juga 10. Kemudian dia melangkah lagi ke 3 nih ya, 3, 4, dan juga 5. Nah, tapi kita perlu perhatikan tadi bahwa dari 2 ini kita harus ke awal dulu. Nah, jadi dia harus ke 1 dulu. Nah, jadi bisa kita lihat di sini di command window-nya, dia arahnya itu 2, kemudian ke 1 ke atas di sini, kemudian dia turun lagi ke 6 karena 6 ini levelnya setara dengan 2. Nah, kemudian 7, 8, 9, 10. Nah, jadi semua ini setara ya. Kemudian dia kembali ke 3, 4, dan juga 5. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba dulu ganti ya di sini posisinya, misal 3. Save dulu. Kemudian kita coba running. Nah, sini kita bisa lihat. Nah, posisinya kan tadi 3 ya, sini posisi awalnya. Nah, jadi sesuai dengan aturannya berarti dia ke 1 dulu. Nah, ke atas ini, ke titik awal. Nah, kemudian kita lihat 3 ini level seteranya yang mana, atau dia bertetangga dengan apa. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 3 ini setara dengan nih 4, kemudian 3 ini bersetara dengan ini ya, 2, kemudian 4, kemudian 5. Nah, kita bisa lihat lagi sini ada
2 ini setara dengan 6, 7, 8, 9, dan yang terakhir yaitu 10. Nah, di sini kita bisa lihat comment window-nya sama ya, sama seperti yang tampil tadi nih. Kemudian kita coba lagi ubah ya ke 4. Misalnya di sini kita ganti ya, jadi 4. Ini yang kita coba running. Nah, jadi bisa kita lihat ya di sini posisinya. Nah, di sini 4. Kemudian sesuai dengan aturannya berarti dia harus ke atas dulu nih, posisi awal 1. Nah, kemudian kita bisa lihat, nah ini level seteranya ya 4, yaitu 2, kemudian 3, nah kemudian ini 5. Nah, setelah itu kita lihat lagi ada 6, 7, 8, 9, dan yang terakhir 10. Nah, jadi di sini poinnya yaitu untuk BFS ini dia itu ke level yang setara atau bertetangga. Nah, di sini ya. Jadi dia tidak harus ke arah kiri semua seperti DFS tadi. Nah, jadi dia sesuai dengan level yang bertetangga seperti itu. Kemudian kita coba sini, kita ganti lagi. Misal kita coba berapa ya? 5. Kita coba dulu 5. Nah, kita coba running. Nah, jadi posisinya kan di sini 5 ya. Kemudian tetap dia kembali ke posisi awal. Kemudian kita lihat lagi, ini kan 1. Ini ada 2, kemudian 3, 4. Kemudian yang level seteranya ada 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk implementasi dari BFS. Kemudian kita melangkah ke algoritma DFS. Nah, jadi di sini kita bisa lihat di modul ya contoh implementasinya untuk algoritma DFS ini. Nah, jadi di sini untuk variabel S dan T-nya, kemudian G-nya juga sama ya. Nah, cuman di sini kita harus ganti untuk DF ini, kita ganti jadi DF. Search ya. Nah, jadi di sini mohon maaf, di sini tadi saya lupa jelaskan bahwa di sini kan di variabel S-nya ada matriks di mana 1 dia nilainya sampai 4, kemudian ada 2 dia itu sampai 5. Maksudnya nah, jadi angka 3, 5 dan 4 dan 2 ini merupakan baru ya. Nah, sedang kemudian ini juga 6, 10, 7, 9, 8. Jadi dia menyesuaikan dengan variabel S tadi. Nah, langsung saja kita coba running. Di sini coba kita ganti ya jadi 2 seperti yang di modulnya. Bisa kita lihat, nah dia kan bermula dari 2 ya, posisi awalnya tadi kan 2. Nah, jadi tetap ke peraturannya dia itu ke 1 dulu atau dia ke atas dulu ya. Di sini titik awal 1, kemudian dia ke 3, kemudian 4 dan juga ke 5. Nah, setelah itu dia lihat lagi 6, 7, 8, 9 dan juga 10. Ini untuk DFS ya. Nah, kemudian kita coba ya yang 3 karena kalau kita ambil posisi awal untuk 2 dia agak mirip ya dengan BFS. Jadi kita coba di angka 3.
save dulu, kemudian kita coba running ya. Nah, jadi kita bisa lihat seperti ini ya, dimana posisinya kan tadi 3, kemudian dia tetap mengarah pada aturan, jadi dia harus ke atas dulu atau ke 1 dulu. Nah, kemudian dia ke 2. Nah, kan tadi DFS itu aturannya dari atas dia turun ke kiri sampai ke dalam sini ya, kemudian dia berpindah ke kanan. Jadi di sini bisa kita lihat, nah dari 3 ini dia ke 1, nah, kemudian dia kedua ya, dan 6, kemudian 7, 8, 9, 10, kemudian dia berpindah ke kanan karena posisinya yang di kiri ini sudah habis ya, sampai dalamnya itu dia berada di titik 10 ini. Jadi dia naik lagi ke kanan, bermula dari 4, kemudian 5. Kemudian kita coba lagi ganti menjadi di sini kita ganti ya, titik jadi 4. Kita coba runningkan dulu. Nah, jadi bisa kita lihat seperti ini ya. Nah, ini kan titik awalnya 4. Nah, tetap mengarah ke aturan, berarti dia harus ke 1 dulu. Kemudian kita lihat lagi, ini ada 2. Setelah itu dari 2 ini kita lihat lagi posisi yang sebelah kiri, kemudian dia arahnya ke dalam, jadi 6, kemudian ke 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian kan sudah habis ya ini arah ke kiri, jadi dia berpindah lagi ke 3, kemudian ke 5. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk gambaran dari DFS ini. Kemudian terakhir, misal kita di sini kita ubah menjadi 5 ya awalnya. Kita coba running. Dan dulu. Nah, jadi bisa kita lihat di sini titik awalnya atau dia bermulai dari 5 ya, tapi dia tetap ke 1 dulu. Kemudian kita lihat lagi. Nah, posisinya kan 2, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian dia kembali ke 3 dan juga ke 4. Nah, jadi intinya itu perbedaan dari DFS dan juga BFS ini, yaitu kalau BFS kan dia ke level yang setara atau bertetangga. Nah, itu kuncinya ya untuk BFS. Kemudian sedang DFS itu dia itu bermula dari atas, turun ke kiri sampai ke dalamnya nih, sampai dia habis titik yang sebelah kirinya, kemudian dia akan kembali ke posisi kanannya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita melangkah sesuai model ya. Selanjutnya di sini ada disebut dengan BFS Deep Graph dan juga ada DFS Deep Graph. Nah, jadi langsung saja kita implementasikan dulu. Yang pertama yaitu BFS Deep Graph ya. Nah, di sini kita bisa lihat di mana variabel S-nya itu di sini satunya berapa ya. Nah, di sini cuma ada 3. Kemudian ada, kita ubah dulu ya sesuai modulnya. Jadi ada 2, 3, 3, 3, 4, dan juga 6. Kemudian untuk variabel T-nya kita ubah dulu. Ada 2, kemudian 4, kemudian 5, 5, 6, 7, 4, 1, 4. Nah, untuk G-nya ini kita ganti jadi di graph ya, di graph. Nah, di sini kita ganti dulu jadi BF ya. Nah, BF, kemudian kita mulai coba dari 2. Nah, jadi kita coba running.
untuk figurnya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat figurnya berbeda ya dengan BFS tadi. Nah, jadi perbedaan dari di graf ini yaitu kalau di graf dia mempunyai alur atau anak panah yang menunjukkan aliran dari grafnya itu sendiri atau arahnya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, tadi kan kita coba untuk halannya yaitu 2 ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini dimana tadi kan untuk BFS dia mencari atau dia ke level yang setara ya atau yang bertetangga. Nah, jadi bisa kita lihat di sini dia cuman 2 dan juga 5 ya. Nah, karena di sini sudah akhir ya. Kemudian kita coba ganti dulu. Di sini kita ganti misal 3 dulu, kemudian kita coba running ya. Nah, jadi bisa kita lihat, nah, tadi kan posisinya kan 3 ya. Nah, jadi BFS itu kan dia mencari dulu level yang setara dia atau yang bertetangga. Nah, jadi bisa kita lihat 3 ini dia bertetangga ke 4, kemudian 4 dia pindah ke not 6. Nah, 6 ini dia ke 7, kemudian dia ke 1. Nah, ini ya 1, kemudian 1 ini dia level setaranya yaitu 2 dan juga 5. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian misal kita ganti lagi menjadi 4 ya untuk percobaan terakhir bagian di graf untuk BFS ini. Kita save dulu ya. Kemudian kita coba running. Nah, di sini kita lihat untuk figurnya. Nah, dimana tadi kan kita memilih posisinya yaitu 4 ya, titiknya 4. Nah, jadi sesuai aturannya dia akan mencari terlebih dahulu level yang setara. Nah, jadi level yang setara dari 4 ini dia itu 1 ya, kemudian 2 dan juga 5. Nah, 5 ini sudah posisi terakhir ya. Nah, kemudian kita coba ganti menjadi DFS ya. Nah, di sini kita ganti coba dulu menjadi DFS search. Di sini kita ubah ke posisi 2 ya. Nah, jadi bisa kita lihat figurnya. Jadi kalau untuk DFS di graf dan juga BFS nya jika kita memulai dari 2 ini maka tampilannya sama ya, karena sesuai aturannya bahwa untuk DFS dia kan 2 posisi akhirnya itu dia cuma 5. Nah, jadi dia kembali ke 5. Jadi sudah tidak ada lagi untuk dia melangkah ke kiri karena ataupun ke dalam karena 5 ini sudah akhir. Untuk lebih jelasnya mungkin kita ganti ya, 2 ini kita coba ke 3 ya, kemudian kita coba running. Nah, sini kita bisa lihat tadi bahwa posisinya itu 3 ya. Nah, kemudian sesuai aturan kan dia turun ke kiri ya atau sampai ke dalam, berarti dari 3 ini dia langsung ke 4. Kemudian ini notnya ya, kita lihat dia ke 1 karena arahnya ya 1, kemudian ke 2, kemudian ke 5, kemudian dia kembali lagi ke not 6 ya, dan not yang terakhir yaitu 7. Kemudian kita misal percobaan terakhir ya untuk di graf DFS ini, kita misalkan sini 4. Nah, kita coba running. Nah, di sini bisa kita lihat figurnya sesuai aturannya ya. Nah, di sini
berarti dia itu arah notnya dia ke 1 karena sesuai aturan DFS tadi dia mengarah ke dalam ya. Kemudian dia masuk lagi ke 2, kemudian dia naik ke 5. Nah, 5 ini sudah posisi akhir ya. Jadi mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan mengenai algoritma DFS dan juga BFS ini. Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.